Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih anak-anak kabarnya? Apakah baik? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah baiknya dulu, supaya ilmunya itu berkah, kita baca doa dulu ya. Kelas, Indah, tolong dipimpin nak doanya. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, selesai. Anak-anak, silakan kalian mengisi daftar hadir di link Google Form yang udah Ibu kasih di WhatsApp grup kita ya. Oke, untuk anak-anak Ibu tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran, karena ingat nak, ilmu adalah bekal kalian untuk di masa depan. Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak materi kita hari ini mengenai apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Jadi, materi kita hari ini adalah menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, Bu. Tepat sekali. Siapa ini? Winda ya. Bagus Winda. Bahwa materi kita hari ini mengenai menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Itu buku yang seperti apa? Ada yang tahu, Nak? Saya, Bu. Iya, Elza. Silakan. Jadi, buku fiksi itu merupakan buku yang bersifat imajinatif, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang bersifat berdasarkan pada kenyataan. Iya, benar. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bu harapkan kalian yang pertama itu kalian dapat menentukan unsur-unsur buku fiksi dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menentukan unsur-unsur buku non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi dari unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, serta kalian dapat membedakan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Dan juga Ibu harapkan kalian bisa memiliki karakter yang religius, tanggung jawab, mandiri, dan santun. Oke anak-anak, silakan kalian mengisi kuis pada link Google Form yang udah Ibu kasih di WhatsApp grup ya. Soalnya itu ada 5 berupa esai, waktunya itu 10 menit. Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Silakan kalian simak video dari Ibu. Jika tidak mengerti, silakan ditanyakan nanti ya. Materi kita pada hari ini mengenai menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Tadi Ibu sudah jelasin ya, bahwa apa itu buku fiksi, apa itu buku non-fiksi. Nah, Ibu perjelas lagi bahwa buku fiksi adalah buku yang bersifat imajinatif atau hayalan yang dibuat oleh penulis dalam ceritanya. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang ditulis oleh seorang penulis berdasarkan suatu kenyataan. Nah, apa saja Bu unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi? Nah, jadi yang pertama itu ada unsur-unsur buku fiksi ya, Nak. Unsur-unsur buku fiksi itu ada 6. Yang pertama itu tema. Tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Yang kedua itu ada latar. Latar itu bisa mengenai keterangan tempat, waktu, dan suasana di dalam sebuah cerita. Yang ketiga itu ada tokoh. Tokoh itu adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya. Misalnya ada karakter antagonis, protagonis, atau tritagonis ya. Yang keempat itu alur. Alur itu adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk dalam sebuah cerita. Yang kelima itu gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa di sini adalah berupa cara penulis menyampaikan cerita yang dibuatnya ya. Yang keenam itu amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan di dalam sebuah cerita. Selanjutnya itu ada unsur-unsur pada buku non-fiksi. Nah, unsur-unsur pada buku non-fiksi ini ada 6 juga ya, Nak.
Yang pertama itu ada judul atau nama buku ya, biasanya itu diletakkan di bagian covernya ya. Yang kedua itu ada pengarang atau penulis atau orang yang menyusun karangan di dalam sebuah buku ya. Yang ketiga itu ada penerbit itu adalah perusahaan yang menyiapkan buku ya. Yang keempat itu ada tebal halaman atau jumlah halaman yang dibahas di dalam buku. Dan yang kelima itu ada isi buku, adalah pembahasan dari tema buku. Dan yang keenam itu ada penutup atau kesimpulan dari buku yang dibuat. Jadi contoh-contoh dari buku fiksi dan non-fiksi itu, kalau buku fiksi itu contohnya seperti cerpen, novel, kumpulan dongeng, dan komik. Kalau contoh dari buku non-fiksi itu ada buku pelajaran, ada buku pengetahuan, ada buku biografi, dan ada buku ilmiah populer. Bagaimana sih Bu perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi ini? Nah, jadi ada 6 nih perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama itu kalau dilihat dari aspek yang dibandingkan ya. Yang pertama ada bentuk teks. Kalau teks buku fiksi itu narasi, kalau teks buku non-fiksi itu eksposisi, argumentasi, laporan, dan sebagainya. Yang kedua dari pemerolehan data. Kalau teks buku fiksi itu imajinasi, tapi kalau teks buku non-fiksi itu penelitian ilmiah. Yang ketiga itu sifat. Nah, kalau teks buku fiksi itu tidak ilmiah, tapi kalau teks buku non-fiksi itu ilmiah. Yang keempat ada bahasa. Nah, teks buku fiksi ini bahasanya itu tidak tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia. Tapi kalau teks buku non-fiksi ini tunduk kepada terhadap kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima itu ada fungsi teks. Nah, jadi teks buku fiksi ini fungsinya itu sebagai hiburan kepada pembaca, sedangkan teks buku non-fiksi ini fungsinya itu untuk menambah pengetahuan. Dan yang terakhir dari makna. Kalau teks buku fiksi itu maknanya itu kadang menggunakan makna konotatif dan gaya bahasa, sedangkan teks buku non-fiksi maknanya itu menggunakan kata yang denotatif. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai materi kita. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang tidak mengerti yang telah Ibu jelaskan tadi? Siapa? Indah ya? Silakan Indah. Kan tadi sudah Ibu jelaskan ya Bu ya, ada bagian unsur-unsur buku fiksi itu pada bagian tokoh Bu, ada yang namanya karakter antagonis Bu. Nah, pertanyaan Indah, karakter antagonis itu seperti apa sih Bu? Apa karakter antagonis itu Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Karakter antagonis itu karakternya seperti apa, Ibu? Nah, jadi kalau karakter antagonis itu karakter yang dimana dalam sebuah cerita itu memiliki peran yang jahat atau peran yang tidak baik ya, Nak, dalam suatu cerita itu. Gimana, Indah? Sampai sini sudah paham? Ya, mengerti Bu, terima kasih. Ini Bu udah ada teks nih, teks dari buku fiksi. Nah, silakan kalian baca. Setelah itu kalian tentuin unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam teks tersebut. Setelah itu Ibu akan memilih ya secara random untuk kalian. Bagi kalian yang terpilih nanti menyampaikan yang udah kalian dapat mengenai unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam teks cerita tersebut. Waktunya sudah habis ya, Nak. Baik, Ibu akan memilih nih di antara kalian siapa yang beruntung menyampaikan hasil yang dia sudah dapat ya. Siapa ya? Nih. Oh, yang menjadi pusat perhatian Ibu nih. Sulis. Mana nih Sulis? Silakan Lis, sampaikan Lis apa yang sudah kamu dapat di teks cerita tersebut. Bu, terima kasih. Jadi yang saya temukan dalam teks cerita fiksi tersebut yang pertama yaitu tema yaitu tema persahabatan, kemudian ada tokoh yaitu ada Dwi, Tias, Papa Tias, dan Mama Tias. Kemudian ada alur yaitu alur maju, kemudian itu latar yaitu tempatnya di rumah Tias dan di rumah Dwi, dan waktu siang hari. Suasananya itu sedih, kemudian ada sudut pandang yaitu orang pertama, dan amanat yaitu harus berbuat baik kepada sesama. Terima kasih Bu.
Bagus ya, Sulis sudah menyampaikan unsur-unsur yang terdapat di teks cerita fiksi tersebut. Ibu mau menambahkan sedikit saja nih, bahwa yang kurang itu gaya bahasanya ya. Bahwa gaya bahasa yang ditampilkan penulis itu menggunakan gaya bahasa sederhana, karena penulis menggunakan gaya bahasa sehari-hari. Nah, tadi Sulis sudah menyampaikan amanatnya bahwa harus berbuat baik kepada sesama. Nah, Ibu mau bertanya nih, ada yang berbeda dari Sulis amanatnya, Nak? Saya Ibu, kalau menurut saya amanat yang ada di dalam cerita tersebut ialah bahwa kita harus saling tolong-menolong. Oke, bagus ya Nurhaliza pendapatnya mengenai teks cerita tersebut. Nah, menurut Ibu kalian sudah paham bagaimana cara menelaah unsur buku fiksi maupun non-fiksi? Kalau sama seperti buku fiksi sebelumnya, menelaah unsur non-fiksi itu kalian tinggal tentuin saja dari judulnya apa, jumlah halamannya berapa, nama penerbit, pengarangnya. Mungkin kalian sudah bisa paham ya. Nah, Ibu sekarang ada tugas untuk kalian. Silakan kalian telaah mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kalau buku fiksinya itu silakan kalian menelaah menggunakan sinopsis yang sudah Ibu berikan pada link di WhatsApp grup kita. Kalau non-fiksi kalian silakan menelaah dari buku biografi Ki Hajar Dewantara yang sudah Ibu berikan e-book pada WhatsApp grup kita ya. Ya dulu untuk kita semua karena udah semangat nih. Tepuk tangannya mana? Ye, alhamdulillah. Nah, jadi gimana Nak tentang materi pada hari ini? Apakah ada yang masih belum dimengerti atau bisa belum Bu, belum paham nih Bu? Ditanyakan lagi, silakan ditanya. Ada yang sudah itu masih kurang dimengerti? Sepertinya sudah tidak ada ya, nggak simpulin dari pembelajaran pada hari ini. Saya, Bu. Iya, Elsa. Silakan, Nak. Jadi, ya, makasih Bu. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah menjelaskan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi itu sendiri ditulis berdasarkan imajinasi, sehingga isi dari jenis ini lebih banyak berupa cerita yang menghibur dan membangun emosi. Anak-anak, materi kita pada pertemuan selanjutnya itu mengenai mengomentari buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kalian silakan pelajarin ya. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya, Nak. Waktunya sudah habis nih. Baik, Ibu. Mari teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.